Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Poppy Rolanda dari kelas 3 CHPI. Di sini saya akan bahas tentang materi yaitu kufu, walimah, dan hikmah dalam suatu pernikahan. Pertama yaitu mengenai kufu. Apa sih itu kufu? Kufu atau kafaah secara bahasa artinya setara, seimbang, sepadan. Maksud dari kafaah dalam pernikahan adalah bahwa suami dan istri ini harus memiliki kedudukan yang setara atau yang seimbang dalam hal moral, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Kafaah dalam suatu pernikahan ini adalah faktor yang sangat penting yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dan menghindarkan dari suatu perceraian. Kemudian yaitu yang selanjutnya next dasar hukum. Dasar hukum kafaah atau kufu yang terdapat di hadis Abu Hurairah yang bunyinya berfirman, perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama karena harta, keturunan, kecantikan, dan agama. Tapi yang paling utama adalah agama, karena kamu akan beruntung. Nah, terdapat juga landasan hukumnya yang di Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang maknanya yaitu mengenai menegaskan kesatuan asal-usul manusia itu dapat menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Tidak wajar jika seseorang hamba itu merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain, padahal di mata Allah itu semua manusia itu derajatnya sama. Next, ukuran kufu atau kafaah. Menurut mazhab Hanafi ada 6. Yang pertama ada agama Islam, merdeka, nasab keturunan, harta, dan profesi. Yang pertama ada agama Islam, yaitu kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama, istiqomah, dan mengamalkan apa yang diwajibkan dan menjauhi yang dilarangnya. Kedua, merdeka. Dalam kafaah ini kriteria merdeka itu dalam arti seorang budak laki-laki itu tidak kufu dengan perempuan yang merdeka. Demikian juga seorang budak laki-laki tidak kufu dengan dihubungkan dengan keadaan orang tuanya, sehingga seorang anak yang hanya bapaknya itu merdeka tidak kufu dengan orang kedua orang tuanya itu merdeka. Ketiga, nasab atau keturunan, hubungan seseorang manusia dengan asal usulnya dari bapak dan kakek. Nasab yang dimaksud ini adalah seseorang yang diketahui siapa bapaknya. Yang keempat, kekayaan atau harta, kemampuan seseorang untuk membayar mahar dan menafkahi seorang istrinya. Mazhab Hanafi dan Hambali mensyaratkan kekayaan yang sebagai unsur kafaah ini dengan berdasar pada hadis. Yang kelima dan terakhir, profesi, pekerjaan. Ada kalanya seseorang itu menimbulkan perasaan kebanggaan atau kehinaan pada dirinya jika apabila ada seorang wanita yang berasal dari kalangan orang yang ada yang mempunyai pekerjaan yang tetap terhormat, maka dianggap tidak sekufu dengan orang yang rendah penghasilannya. Next, kedudukan kufu. Ada 3 pendapat dari para ulama-ulama. Yang pertama, Ats-Tsauri, Hasan Basri, dan Haraki berpendapat bahwa kafaah ini bukan syarat sahnya pernikahan dan bukan pula syarat luzumnya, karena dalam ayat dan hadis ini menerangkan bahwa kedudukan semua manusia itu sama di hadapan Allah. Kedua, yaitu menerangkan terjadinya peristiwa pernikahan itu antara seorang pria dan seorang perempuan merdeka dan laki-laki budak. Yang kedua, pendapat jumhur fuqaha bahwa syarat luzum itu adalah sebuah pernikahan, bukan syarat sahnya. Alasannya karena hadis yang memerintahkan wali agar menikahi anak perempuannya dengan lelaki yang sekufu. Yang kedua, hadis yang memberikan hak khiyar bagi istri dan suaminya tidak sekufu. Pernikahan mestinya itu didasarkan pada kebaikan bersama antara seorang suami dan istri. Untuk mencapai kebaikan atau maslahat itu tidaklah mudah. Yang dianjurkan dalam Islam dalam memilih calon suami ataupun istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kafaah adalah hak bagi wanita atau walinya, karena suatu perkawinan yang tidak seimbang atau tidak sekufu itu akan menimbulkan cekcok dalam rumah tangga atau yang berujung dalam perceraian. Yang kedua, materi mengenai walimah. Kata walimah diambil dari kata walim yang berarti mengumpulkan seorang suami dan istri berkumpul. Walimah itu adalah makanan yang khas yang dihidangkan dalam suatu pesta pernikahan. Tujuan walimah ini adalah yang terpenting untuk mengumumkan kepada seluruh tamu undangan ini adalah pasangan ini sudah resmi menikah. Next, landasan hukumnya yang terdapat dari Buraidah, ia berkata,
Ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah berkata, sesungguhnya pesta pernikahan itu harus ada walimahnya, namun tidak wajib berlebihan, hanya seadanya, semampunya saja. Next, hukum menghadiri acara walimah. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali secara jelas menyatakan bahwa menghadiri undangan ini hukumnya yaitu sunnah muakkad. Dasar hukum mendatangan ini adalah dalam hadis Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah pernah bersabda, jika salah seorang kalian diundang dalam acara walimah, maka datanglah untuk menghadirinya. Next, hal-hal yang dilarang dalam menghadiri suatu walimah. Yang pertama yaitu bagi pengantin atau seorang wanita dan tamu undangannya itu tidak diperkenakan untuk tabarus atau memamerkan perhiasan secara berlebihan, seadanya saja. Yang kedua, tidak adanya ikut campur baur antara seorang laki-laki dan perempuan, harus dipisah. Yang ketiga yaitu tidak boleh berlebihan dalam mengeluarkan harta juga makanan agar terhindar dari mubazir. Keempat, boleh mengadakan hiburan yang berupa nasyid dari rebana dan tidak masuk dalam akidah dan tidak merusak akidah-akidah yang sudah diterapkan pada umat Islam. Kemudian menghindari berjabat tangan yang bukan mahramnya. Selanjutnya, hikmah walimah. Hikmah walimah ada beberapa. Yang pertama, ucapan syukur pada Allah. Yang kedua, tanda penyerahan anak gadis pada suami dari kedua orang tuanya, bahwa kedua orang tuanya ini sudah selesai untuk anak perempuannya dan kemudian diserahkan kepada suaminya untuk sebagai tanggung jawabnya. Ketiga, tanda resmi akad nikah. Yang keempat, tanda mulai hidup baru lagi suami istri. Dan yang kelima, sebagai realisasi arti sosial lagi dalam akad nikah. Oke, yang selanjutnya mengenai hikmah pernikahan. Ada beberapa. Yang pertama yaitu jalan terbaik dalam membuat anak-anak dan menjadikan manusia itu memelihara nasab yang oleh Islam. Kedua, memperteguh kelanggengan rasa cinta antar keluargaan dan memperkuat hubungan silaturahmi kemasyarakatan. Yang ketiga, menghindari hal perzinaan yang terdapat di Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang maknanya itu kebesaran Allah yang dalam menciptakan istri bagi manusia itu dari golongan manusia sendiri dan memberi rasa kasih sayang di antara suami dan istri. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.